Permisi, selamat sore kakak. Selamat sore. Maaf mengganggu kakak. Ya. Ini bisa minta waktu sedikit kakak. Oh iya bisa. Silakan duduk. Oh ya, makasih ya kakak. Ya. Sebelumnya ini saya perkenalkan nama ya kakak. Ini saya Crispinus Edi Kaba, biasa dipanggil Edi. Saya dari kampus Poltekkes Kemenkes Kupang, khususnya di jurusan kesehatan gigi Oh, di Jalan kesehatan Farmasi. gigi. Iya. Tahu. Kalau boleh tahu kakak nama siapa? Oh kakak nama Mince. Mince, oke kakak Mince. Kakak Mince, saya minta waktu untuk memberikan ini apa penyuluhan kepada kakak Mince ini tentang stomatitis. Oh Kakak bisa lihat. Stomatitis itu bahasa kedokteran, kalau nama lainnya dia sariawan, tapi ini seperti di gambar coba kita lihat. iya. Oke. Di sini kakak sebenarnya terkena sariawan kok atau stomatitis bukan? Iya sering sih. Pasti itu kakak dong merasa kurang nyaman, Iya. apalagi makan makanan yang pedas. Kalau kakak suka makanan yang pedas, makan Iya saya pedas, suka makan yang pedes-pedes, merasa sakit sekali. iya, itu di situ kita langsung ini apa di pengertian ya kakak. Pengertiannya dia tuh stomatitis atau sariawan adalah radang yang terjadi di daerah mukosa mulut, biasanya berupa bercak putih kekuningan, dapat berupa tunggal maupun kelompok. Maksudnya begitu, dia bukan apa tuh, ini yang seperti kakak alami dulu, dia warna merah-merah kayak putih-putih bercak putih begitu, ada yang warna kayak kuningan begitu kakak, seperti gambar ini kan. Kalau itu dia punya pengertian kakak bisa baca sendiri, akan terjadi mukosa mulut. Bagian mulut biasanya di daerah bibir, kakak, daerah bibir, pipi itu. Jadi setengah mati kalau kita sariawan. Terus lanjut di penyebab kakak. Penyebabnya dia itu karena luka gigit. Karena luka gigit menimbulkan luka yang menyebabkan ini sariawan. Kakak biasa kalau makan ke terlalu lapar, kakak biasa kalau terlalu lapar makan buru-buru tuh tidak sadar kalau kakak gigit bibir. Kakak gigit bibir itu bisa terkena sariawan. Atau tidak, minta maaf kalau yang kakak dong yang pacaran biasa terlalu. Karena ini luka gigit ya, biasa kakak gigit bibir tuh. Tidak, minta maaf kalau kakak dong yang pacaran, usahakan jangan sampai ke menjerumus ke hal itu kakak, karena itu bisa menyebabkan sariawan. Ini kan luka di kakak pun bibir, bakteri kan masuk, ini bakteri gampang masuk, itu bisa menginfeksi daerah yang ini tergiang luka kakak, jadi bisa menyebabkan stomatitis atau sariawan kakak. Nah, kalau sariawan kan setengah mati tuh, seperti saya bilang contoh kakak, setengah mati makan, setengah mati melakukan aktivitas lain, terlalu udah setengah mati gitu kakak. Oke, lanjut yang kedua tuh penyebabnya dia mengonsumsi makanan yang terlalu panas atau dingin. Kalau misalnya kakak makan misalnya contoh makan yang terlalu panas baru habis goreng, misalnya daging baru habis goreng, kakak sudah lapar, langsung makan, tidak sadar kalau itu masih panas, karena kakak lapar, sangat panas, bisa menyebabkan ini pipi dong atau bibir terbakar. Dari terbakar itu bisa menyebabkan sariawan juga kakak, karena bakteri juga masuk, karena sudah ada jalan masuknya bakteri bisa masuk ikut situ, karena sudah luka, panas, terbakar, itu bisa menyebabkan sariawan juga. Oke, yang ketiga karena alergi. Alergi ke contoh alergi kakak dong, biasa ke alergi makanan, alergi dingin, begitu. Alergi juga bisa menyebabkan sariawan karena tidak cocok dengan cuaca begitu kakak. Nah, itu bisa menyebabkan stomatitis atau sariawan. Yang keempat itu kelainan hormon. Kelainan hormon misalnya contoh kalau mungkin kalau kakak dulu pernah ini, mungkin dulu yang ini kakak puber, pas masuk ke masa puber begitu, masa puber kan, minta maaf ya kakak saya singgung situ, karena itu kan bisa ini kelainan hormon. Kakak kan masuk ke hormon yang dimana kakak mulai dewasa. Mulai dewasa itu bisa pengaruh juga terhadap ini apa, berkaitan dengan sariawan. Oke kakak, ada gambaran sedikit? Iya.
Atau sampai sini ada kakak mau bertanya. Lanjut. lampu teras kawan. Yang kelima, jamur yang berhubungan dengan kebersihan gigi dan mulut. Maksudnya jamur karena kakak kurang, misalnya jamur tuh kakak kurang menjaga kebersihan mulut. Kakak kurang menjaga kebersihan mulut seperti kakak jarang menyikat gigi. Minta maaf ya, bukan ini saya bermaksud untuk menyingkatkan karena bilang jarang menyikat gigi. Jarang menyikat gigi atau cara sikat gigi yang salah juga kakak. Cara sikat gigi yang salah itu juga kan bisa menyebabkan dermatitis atau sariawan. Karena kebersihan mulut, karena kalau mulut kita tidak bersih, aktivitas bakteri akan ada dalam mulut kita semakin banyak dan bisa menyebabkan, dan bakteri bisa menginfeksi daerah mulut kita, bisa menyebabkan stomatitis atau sariawan. Oke, yang saya jelaskan di sudah sampai sini di pengertian dan penyebab. Kakak mau bertanya? Kakak mau bertanya begitu? Lanjut, kakak sudah agak ada gambaran ya. Oke, kita lanjut. Dibuka di halaman belakang kakak. Gejalanya dia. Gejala tadi saya sudah kasih tahu di awal tadi di pengertiannya dia. Timbul panas atau terbakar dan rasakan dalam mulut selama 1-2 hari. Atau kena kayak ini rasa lain di daerah pipi atau bibir kakak dong. Begitu. Banyak mengeluarkan air liur, air ludah atau saliva. Kenapa banyak mengeluarkan air ludah? Karena ini gejala yang kedua tuh kakak banyak mengeluarkan air ludah atau saliva. Itu kalau misalnya kalau kakak terlalu banyak menggunakan air ludah tuh mungkin itu kakak terkena sariawan. Oke. Yang ketiga, ini sariawan ini akan dengan sendirinya sembuh dalam waktu 4-20 hari. Kalau misalnya kakak mau supaya lebih cepat, kakak bisa pergi ke apotik terdekat untuk membeli obat. Biasa tuh Tadam Sari, biasa obat-obat minuman dalam botol, kemasan botol ada kak. Tapi kalau tidak mau diobati biasa juga sembuh sendiri dalam waktu 4-20 hari. Tapi kalau sudah sampai 4 hari kakak belum sembuh kayak agak lama gitu kan, kakak merasa ganjil dengan mulut kakak tuh. Jadi lebih bagus ini pergi ke apotik untuk membeli obatnya saja kayak. Oke. Dari gejala kakak sudah gambaran ya? Atau kakak mau bertanya? Lanjut. Oke. Gejala yang kita lanjut ke daerah yang terinfeksi. Daerah yang terinfeksi itu biasa bagian bibir bagian dalam yang gampang, yang biasa gigi bagian dalam kan biasa terkena apa tuh, karena dia kan kulitnya sangat tipis jadi gampang terkelupas atau terbakar, mulai terbakar. Yang kedua lidah. Kakak pernah sariawan di lidah? Pernah. Itu juga daerah termasuk daerah yang biasa terkena stomatitis atau sariawan. Yang ketiga gusi. Di gusi itu kan gampang juga karena gusi kan lembut jadi gampang terkena sariawan. Tidak langit-langit atau palatan. Di dalam bahasa kedokteran palatan langit-langit mulut di atas mulut. Oke. Kita lanjut di cara mengatasi stomatitis atau sariawan. Yang pertama menjaga kebersihan mulut. Cara mengatasi stomatitis kalau dengan menjaga. Oke, yang itu sudah yang pertama menjaga kebersihan mulut. Misalnya kalau itu yang sebenarnya saya jelaskan tadi, kalau kurang menjaga kebersihan mulut, masih ada sisa makanan dalam mulut kita, kondisi mulut kita yang sangat-sangat kotor, itu gampang bakteri masuk dan bisa menyebabkan stomatitis atau ini sariawan. Yang kedua menghindari stres. Stres juga berpengaruh terhadap kondisi rongga mulut kita, karena kalau kita ini stres kepikiran jadi bisa timbul sariawan. Yang ketiga menghindari stres. Misalnya kalau kakak Stres ini juga bisa menyebabkan sariawan. iya bisa kak, karena kalau kakak ini stres kepikiran, kakak mungkin tidak memperhatikan lagi, tidak memperdulikan lagi kesehatan mulut anda, mulut kakak.
yang ini makanan-makanan yang jarang dibersihkan dalam mulut ini kakak. Ini contoh kalau kakak sudah kalau kakak pikiran atau stres, kakak kurang memperdulikan kondisi rongga mulut ini kakak lagi karena kakak sudah ini karena si sariawan yang ketiga tuh kakak menghindari makanan yang terlalu panas. Ya seperti saya bilang kalau sudah terlalu panas bisa karena bibir atau gusi atau lidah itu kan dia gampang sekali gampang sekali mudah terbakar, mudah luka kakak. Jadi dia gampang sekali terkena sariawan kalau terlalu panas. Karena kalau sudah luka bakteri gampang masuk ya. Oke, lanjut yang keempat, menghindari luka dalam mulut saat menusuk gigi. Biasa kalau di acara-acara kalau kakak habis makan kan biasa pakai tusuk gigi ya. Kalau tusuk gigi kalau tak salah kan bisa kena gusi kakak. Kalau kena gusi itu bisa luka gitu kak. Bisa luka itu bisa bakteri, seperti saya bilang bakteri masuk bisa menyebabkan stomatitis atau sariawan ya kakak. Jadi lebih bagus kalau kakak mau membersihkan sisa makanan pada saat setelah makan, kakak bisa menggunakan dental floss atau benang gigi. Benang gigi tersedia di apotik. Kalau kakak kurang mengerti bisa ini cari di Google apa benang gigi dan bisa ini cara memakai benang gigi artinya. Pak ada nih mah. Tiga. Benang gigi tersedia biasa di apotik terdekat. Kalau kakak mau beli apotik terdekat untuk membersihkan ini makanan-makanan tersisa di sela-sela gigi. Jangan memakai tusuk gigi kak, karena bisa gusi, bisa luka. Oke, lanjut ke yang kelima, menghindari penggunaan obat-obatan yang dapat menyebabkan alergi dalam rongga mulut. Kakak bisa biasa beli ke obat-obat ini kurang tahu manfaatnya obat misalnya obat-obat yang dijual di pasar yang ilegal begitu kakak, kurangi mengonsumsi obat-obat yang seperti itu kak, karena bisa berpengaruh terhadap mulut kita juga kak. Salah satunya bisa menyebabkan sariawan. Yang terakhir, cara mengatasi yang terakhir itu mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin C. Makanan yang mengandung vitamin C contohnya buah-buahan dan sayur-sayuran, buah-buahan contohnya jeruk, mangga. Nah itu kak. Oke. Dari yang saya jelaskan kak, ada yang kakak mau bertanya? Serah. Kalau kakak tidak mau bertanya, ini saya bisa bertanya sedikit ya kak? Boleh. Oke. Yang tadi saya sudah jelaskan cara mencegah apakah cara mencegah sariawan bagaimana contohnya? Itu kita harus rajin jaga kebersihan rongga mulut kita. Contohnya dengan menyikat gigi. Ya kalau saya mau tanya ini menyikat gigi nih, soalnya sama anak-anak di rumah gitu. Contohnya? Sama adik-adik di rumah. Adik-adik. Mereka menyikat gigi itu pagi dan sore setelah mandi. Itu apakah waktu yang tepat? Ada Eva nih bang? Tidak ada. Oke, kalau adik-adik dari kafe ini Kak Mince sikat gigi pagi dan sore ya? Iya, pagi dan sore setelah mandi. Itu sudah betul, waktu ini cukup 2 kali sehari, tapi mungkin waktu yang salah kan? Tolong ini kakak beritahukan ke adik-adik ini Kak Mince, tolong beritahukan ke adik-adik kakak dong, Kak Mince untuk sikat gigi itu sudah betul 2 kali sehari, tapi mungkin waktu yang sedikit saya perbaiki, waktunya itu pagi setelah makan 30 menit setelah makan dan malam sebelum tidur. Karena pagi setelah makan tuh sisa-sisa makanan pasti ada sisa-sisa makanan ini yang menempel pada sela-sela gigi atau ini di bawah gusi. Itu harus cepat harus dibersihkan dengan menggunakan sikat gigi. Dan malam sebelum tidur, kenapa malam sebelum tidur? Karena sikat gigi pada malam hari itu sebelum tidur pasti pada saat kita tidur aktivitas air liurnya kita itu berkurang, bahkan mungkin sedikit saja kalau kita lihat
Jadi kalau jika air liur kita sudah berkurang, bakteri gampang sekali masuk karena mulut kita kering. Jadi ini usahakan sikat gigi supaya mengurangi bakteri yang masuk ke dalam mulut kita. Oke. Sampai situ sudah ada gambaran. Oke. Baik, dan saya ingin mengingatkan sikat gigi yang baik itu memakai bulu sikat gigi yang lembut. Oke, memang gigi yang lembut dan sikat gigi jangan terlalu kasar dengan lembut, karena kalau terlalu kasar bisa menyebabkan gusi berdarah dan itu bisa menyebabkan sariawan. Oke. Dan di situ saja, di situ kakak sudah mengerti ya. Oke, kalau tidak mau bertanya, saya kira cukup sampai sini saya kakak. Terima kasih atas waktunya kakak. Terima kasih. Oke.